minggu kita hari ini. Kita akan berdoa dahulu ya. Ayo mari kita berdoa. Tutup mata. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, ingat gak lagu Aku Anak Sekolahmu guys ya? Kita udah lama ya nyanyi itu. Nah hari ini kita mau nyanyi sama-sama. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan Aku Anak Sekolah Minggu guys ya. Nah adik-adik, supaya kita lebih semangat lagi, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan Ku daki-daki. Dan adik-adik jangan lupa pakai gerakan ya di rumah. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kau Yesus Tuhanku. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kau Yesus Tuhanku. Nah adik-adik, kita udah selesai buat memuji dan mendengarkan nama Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan firman Tuhan ku dengar. Adik-adik siapkan hati dan pikiran di rumah masing-masing. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, untuk firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah bimbinglah kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan, yang Tuhan ajarkan kepada kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik di ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini Mas Gus bercerita tentang Salomo membangun bait suci. Nah, adik-adik, Raja Israel sebelumnya yaitu Raja Daud tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait suci karena pada waktu pemerintahan Raja Daud banyak musuh-musuh yang memeranginya dari segala penjuru, dari segala jurusan. Maka dari itu Tuhan hanya memberikan petunjuk kepada Raja Daud bagaimana bait suci itu bisa dibangun, dan petunjuk itu yang sudah diberikan oleh Tuhan pada Raja Daud diberikan kepada Raja Salomo. Dan hal-hal kecil yang harus diperhatikan, banyak hal kecil yang harus diperhatikan adik, seperti dalam hal membangun ya, itu seperti dana gereja, biaya yang dibutuhkan seperti apa, bangunnya seperti apa, itu harus sangat detail, sangat rinci sekali agar pembangunan itu berjalan dengan lancar. Nah, Raja Salomo menghadapi situasi yang seperti itu adik-adik. Pertama yang dibutuhkan Raja Salomo adalah pohon aras dan pohon sanobar adik-adik. Dan kedua pohon itu tidak tumbuh di Israel. Maka dari itu Raja Salomo meminta bantuan kepada Raja Hiram di Tirus. Dan perlu ada diketahui bahwa Raja Hiram ini bersahabat dengan ayah Salomo, yaitu Daud. Coba kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Judul berikutnya adalah persiapan untuk mendirikan bait suci. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tatamu menggantikan engkau, dia yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepali bangsa yang besar ini." Lalu Hiram
mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengakunya. Sementara itu, engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku, seberapa yang ku kehendaki." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan, belum yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk memberikan rumah itu. Nah, adik-adik, di sini diceritakan bahwa Salomo meminta bantuan kepada Raja Hiram di Tirus untuk memberikan kayu. Bahan yang dibutuhkan Salomo yang pertama adalah kayu aras dan kayu sanobar, dan itu tidak ada di daerah Israel, adik-adik. Dan pada waktu itu tidak seperti zaman sekarang yang semuanya bisa pakai mesin dan semuanya harus dikerjakan pakai tangan. Dan di sini juga yang dipekerjakan oleh Salomo, jika semua ditotal ada 183.000, dan itu dikerjakan selama 7 tahun, adik. Dan itu waktu yang cukup lama sekali. Dan ketika Raja Salomo memerintah di Israel, ada kedamaian, ada ketentraman, sehingga Raja Salomo bisa mendirikan bait suci. Dan bait suci itu tidak seperti kita yang sekarang, adik. Kita bisa berkumpul untuk beribadah, tapi pada zaman itu hanya imam besar saja yang bisa masuk ke dalam bait suci itu, adik. Nah, mungkin
gereja kita yang sekarang tidak dilapisi oleh emas, tapi yang terpenting adalah hadirat Allah ada di tengah-tengah eh, kita, adik. Dan ketika kita berada di dalam gereja, dan ketika kita beribadah, kita juga harus menghormati hadirat Allah, dan kita juga harus memiliki sikap yang benar ketika kita sudah ada di dalam gereja. Dan jika kita memiliki motivasi yang salah ketika kita beribadah, mungkin kita melihat bahwa gereja itu hanya sebuah gedung saja, bukan sebuah rumah tempat beribadah. Nah, adik-adik, firman Tuhan juga menjelaskan bahwa bait Allah yang sesungguhnya itu adalah di dalam hati kita, adik-adik. Maka dari itu, ketika kita beribadah, kita harus mempunyai sikap hati yang benar di hadapan Allah, sehingga hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, adik-adik simak ya, dari rumah Markus yang baca. Sekali lagi, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, jadi sudah jelas, adik, sudah sangat jelas bahwa di dalam hati saya dan hati adik-adik itu adalah terdapat Roh Kudus, dan itu diam di dalam hati kita, adik-adik. Bahkan ketika kita memiliki sikap yang salah, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Maka dari itu, sekali lagi, ketika kita beribadah, kita harus benar-benar fokus kepada Tuhan. Jangan ketika kita beribadah, pikiran kita kemana-mana, pikiran kita main, atau pikiran kita belum mencuci piring atau apapun, itu harus sementara ditinggalkan dulu. Kita harus sementara fokus kepada ibadah, adik. Nah, sekali lagi, kita sebagai anak Tuhan harus memiliki rasa hormat ketika kita beribadah kepada Tuhan. Bahkan kita harus menghargai, menghormati hadirat Allah, adik. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di dalam Mazmur 127. Mazmur 127 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sekali lagi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau sudah mengumumkan kami tempat ini. Kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bapak, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu boleh senantiasa menghormati akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, bahkan ketika kami beribadah, ya Tuhan.
dan Engkau melihat dari dasar hati kami ya Tuhan, jika ada motivasi yang salah ya Tuhan ketika kami beribadah ya Tuhan, Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Dan Bapak, biarlah ketika kami beribadah, kami terfokus bahkan tertuju hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan untuk anak-anakmu sukamu ya Tuhan, semua hamba serahkan kepadamu. Masa depan mereka, cita-cita mereka, bahkan sekolah mereka, hamba letakkan semua di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan Bapak, biarlah kami ini boleh termata dalam hati kami masing-masing, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.